itu adalah diri kita sendiri. Bahkan kita masih mencari-cari kitab lain ya, untuk mencari-cari riwayat diri kita dengan Allah. Ya. Karena di kitab-kitab lain itu yang ada hanya kabar berita, sahabat beriman ya. Mungkin tentang al-hadis para sahabat ya, tidak akan sampai dia berdalil pada Allah, dia tidak akan juga dia berkauni dalam ayat. Ya, kenapa ya hadis itu bagaimana tentang akidah ya, tentang akidah saya, tentang akal saya, tentang iman saya ya, tentang akidah saya ya. Dan itu juga tidak bisa kita lepas ya, tapi tidak akan kita menemukan dalam hadis itu tentang bagaimana dia mengajak kita ini untuk berjumpa dengan Allah. Karena apa? Karena di situ memang nggak ada riwayat asal usul muasal ya, asal muasal tentang kejadian diri kita ini datangnya dari Tuhan. Nah, makanya dia hanya pada akidah iman kita ya, atau sunnah bagi kita. Ya, jadi jangan lepas dari diri kita ya, jangan kita terlepas dari kitab Al-Qur'an. Jangan kita lepas dari Al-Qur'an itu sendiri ya. Nah, karena apa? Kitab selain dari Al-Qur'an itu berarti hanya wacana atau kayak gimana ya, hanya tentang kabar-kabar atau tentang berita-berita ya. Karena apa? Di zaman dulu itu Al-Qur'an ini dari zaman Rasulullah sampai zaman wali ya, semua makai kitabnya itu kitab Al-Qur'an ya, untuk berjumpa dengan Allah. Jadi hal-hal dalam perjalanan bermujahadah, dalam perjalanan belajar, menuntun ilmu di jalan Allah, dalam perjalanan perjuangan kita bermujahadah dalam zikir tafakur, taharub, ya mungkin uzlah, tazakur, bertasbih dan lain-lain. Mungkin ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menghambakan diri kita. Apa yang menjadi suatu perhatian bagi diri kita? Yang menjadi suatu perhatian itu adalah mana hal-hal sifat atau kodat-kodat Allah yang tidak boleh dipakai menjadi suatu kehambaan bagi diri kita, atau keakuan diri kita. Ini yang tidak boleh dipakai oleh kita sebagai pengamal atau yang mengamalkan. Ya, makanya sifat-sifat Allah itu ya hanya bagaimana kita hanya mengamalkan ya, tapi tidak bisa kita mengakuinya. Karena apa? Karena itu memang haknya Allah. Dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara kita harus memfanakan diri kita tadi ya. Memfanakan diri kita tadi dengan sebenar-benarnya fana menuju bakonya Allah, sehingga yang maujud ini sudah nyata kepada jasadnya, dan di situ hati kita ini, akidah kita ini sudah menghalalkan ya. Hati kita ini, akidah kita ini sudah menghalalkan bahwa sesungguhnya yang zohir itu bukanlah milikku. Ya, makanya kalau kita sudah sampai, hati kita ini sudah sampai pada puncak itu, sahabat beriman, bahwa diri kita, bahwa keakuan kita itu tidak lagi memiliki zohir ini, itu kita sebenarnya sudah terang di situ ya. Bukan terang di mata manusia ya, bukan terang kayak obor ya, tapi terang di mata Allah. Nanti kita akan diturunkan keberkahan melalui apa? Tentang rasa. Ya, rasa, apa rasa itu? Kedamaian ya, ketenangan ya. Kalau kedamaian, ketenangan ini sudah ada di dalam hati manusia, dia akan mampu bersyukur ya, ridho, ikhlas. Ya, karena kenapa kita tidak mampu ikhlas? Karena kita belum masuk dalam fana itu, belum masuk dalam kebakuan Allah itu, belum bisa kita memfanakan diri kita ya. Masih kita memberi, masih muncul diri ya, masih kita membantu, masih muncul diri.
ya. Masih muncul diri. Karena apa? Belum kita berjalan dalam memfanakan diri kita. Ya, memang artinya bagi diri kita yang belum paham mungkin akan sulit ya, tapi bagi diri kita yang sudah paham ya, mungkin dengan pemahaman, mungkin karena kita sudah melewati kajian-kajian tentang mungkin muzakarah tentang Tuhan. Ya, ini orang akan paham ya dengan mudah untuk menjalankan. Karena apa? Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya untuk berjalan kepada dirinya. Ya, bukan soal masalah maksiat ya. Bukan masalah kita ini masih kotor ya. Bukan masalah kita ini masih berhadas, tidak ya. Justru kita memfanakan diri kita itu yang sudah menghapus segalanya dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Itu udah hapus tuh dari sebesar gunung tadi mungkin ya, dosa kita langsung dihapus dengan memfanakan tadi ya. Ya. Tapi karena ini sulit, sahabat beriman banyak yang menganggapnya sulit, padahal ilmu Allah itu tidak ada yang sulit. Ya. Sulit karena kita belum diberikan hidayah. Ya. Belum diberikan hidayah, keridohan pada diri kita sendiri tadi untuk tidak merasa memiliki. Padahal ini sudah kunci membersihkan diri kita. Ya. Bagaimana kita mematikan diri kita? Tidak ada yang lain, ya katanya Allah, tidak ada yang lain yang baik di sisi Rabbmu untuk tobat itu selain kamu membunuh dirimu. Ini kadang-kadang saya ulang-ulang ya. Kenapa? Biar kita fokus di sini. Ya, kalau kita sudah mantap di sini sahabat beriman, dia akan bagaimana dengan sendirinya meliputi diri kita ini. Allah dengan sendirinya meliputi diri kita ini. Dia menurunkan ilhamnya, laduninya, wahyunya. Nah, kalau sudah laduni duduknya manusia kita ini, itu kayak gimana ya? Setiap orang menerangkan itu kita langsung oke, ya. Nah, walaupun dia di puncak sir tentang sulbi, ya ini sulbi ini kajian yang paling tertinggi. Ya, karena apa? Banyak mursyid itu kebanyakan tidak sampai di sulbi, ya. Ya, kebanyakan mursyid itu hanya sampai di kolbi, ya, kolbi tentang sir, ya. Tapi kalau di sulbi tentang asal usul kejadian manusia, ini jarang. Nah, ini sudah tingkatan para sufi, ya, tentang sulbi ini, sufi, wali-wali sufi. Ya, wali sufi itu bukan berarti wali-wali kemana-mana, ya. Wali sufi itu wali tentang bagaimana dia mengajarkan tentang dirinya sendiri. Dia di makom ulama, dia di makom mursyid, ya. Dia mengajarkan tentang dirinya sendiri dan dia bagaimana mengajarkan untuk para umat. Nah, ini dia makomnya sufi. Ya. Nah, dia bahas tentang sulbi. Nah, makanya yang dikatakan ulul albab itu seorang yang berpikir, mampu berpikir dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran tentang bagaimana tentang bagaimana falakiyah dalam Al-Quran, tentang bagaimana jabariyah dalam Al-Quran, tentang bagaimana hijahiyah dalam Al-Quran. Nah, ini ulul albab tingkatannya, ya. Nah, ini dia sudah Islam arifin, ya. Nah, Islam arifin. Bukan lagi Islam awam, ya, Islam arifin. Ya. Ada Islam muksinin, ya, ada Islam macam sampai 7 tingkatan sampai pada Islam kasab. Nah, kalau sudah sampai di Islam kasab, nah ini sudah kedudukannya wali, ya. Kedudukan itu bukan kedudukan di mata manusia, ya, kedudukannya di mata Allah, ya. Karena manusia itu tidak mampu menilai. Palingan dia cuma melihat zahirnya aja, oh dia manusia, ya. Tapi di mata Allah itu udah beda. Makanya bagaimana di padang mahsyar ini manusia dikumpulkan itu membedakan kita itu, Allah bisa melihat kita itu dengan cahaya, ya, dengan cahaya, dengan ilmu tadi. Padahal manusia itu sama semua di situ hari itu, ya, sama tingginya, sama besarnya. Yang membedakan adalah derajat. Yang membedakan adalah cahaya. Cahaya itu ilmu, ya.
Ilmu inilah yang akan membawa kita pada derajat yang tinggi. Ya. Islam di mata Allah itu sama, makanya bentuknya sama semua, tingginya, umurnya sama semua. Yang membedakan di situ adalah derajat. Ada yang cahayanya sampai kayak bening menutupi seluruh tubuhnya, ada cahayanya cuma hanya menutupi wajahnya, ada cahaya yang cuma hanya menutupi setakat matanya. Ada juga cahaya yang kebiru-biruan, kehitam-hitaman, yang lebam, yang pokoknya semua warna dikumpulkan sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau orang tua-tua dulu tuh digambarkan dengan kiasan cerita kayak gini, ya. Kalau kita seorang pencuri, di situ kita akan dinampakkan tangan kita terpotong, ya. Kalau kita seorang ini, kita akan dinampakkan lidah kita menjulur. Nah, itu kiasan itu, ya. Tapi dalam bahasa hakikatnya adalah cahaya itu sendiri. Makanya Islam itu dia berderajat, ya, derajatnya bintang dan bulan. Ya, itu cahaya. Itu derajat, ya, ilmu. Jadi sahabat beriman, ya. Jadi ini mungkin saya sudah pahamkan, ya. Jadi saya cuma ulangi di sini tentang bagaimana 5 kodrat Allah atau 5 sifat Allah yang tidak bisa kita miliki. Ya, hanya kita menjalankan. Ya, ada kodrat-kodrat yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Ya. Yang dimaksud yang dipakai ini adalah menempatkan, ya, keakuan kita pada kodrat tersebut, ya. Atau kodrat kemanusiaan kita yang tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena kita terbuat dari sifat-sifat dan zatnya Allah. Innalloha innal insanu masakinatul wa madido. Kita ini adalah sebuah kodrat yang diciptakan oleh makom sir dan usir, ya. Nah, ini yang menjadi manusia. Innalloha innal insanu tadi, ya. Manusia itu berasal dari rahasiaku dan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Kapan kita tahu dirinya sendiri itu? Apabila makomnya kita sudah jalankan. Makom pengetahuan hakikat yang kita sampai pada diri yang bukan diri kita lagi, ya. Untuk itu sahabat beriman, sifat-sifat yang tidak boleh dipakai itu ada beberapa sifat. Sesuai dengan kodrat diri kita. Nah, kita telah dibagi oleh Allah. Mana sifat dan kodrat Allah yang telah ditetapkan sebagai keumatannya. Dan mana sifat dan kodrat Allah yang dia pakai sebagai wujud ketuhanannya. Nah, ini beda, ya. Kalau yang dipakai dalam wujud ketuhanannya, itulah miliknya semata. Tidak boleh ada keakuan kita di situ. Tapi bersifat aku pada sifatku sendiri. Nah, ini satu kodrat keumatan yang ia telah jadikan bagian dari diri dia yang menjadi umat. Inilah yang dikatakan alif kembali kepada alif, asal Tuhan dari Tuhan, asal manusia itu dari Tuhan. Atau dikatakan inna lillahi. Ya, inna lillahi, nggak usah lagi pakai wa inna ilaihi rajiun karena kita masih hidup, ya. Cuma cukup inna lillahi, Tuhan kembali ke Tuhan, ya. Kalau sudah inna ilaihi rajiun itu jiunnya yang tinggal, ilahnya yang kembali. Nah, itu khusus orang yang meninggal dunia. Ya, kita cuma cukup hanya inna lillahi, Tuhan dari Tuhan, ya, kembali kepada Tuhan. Iya, itulah maksud mengenal Allah, terkandung segala apa yang ada. Iya. Ya, kalau dalam sisi amalia, ya, dalam sisi amalia. Dalam sisi
dalam sisi amalia atau dalam kodrat iman, ya, iman atau dalam konteks agama. Nah, ya, yang kita pandang ini semua di alam semesta ini semua artinya mengenal Allah, tentang mengenal kebesaran Allah, ya. Ini dalam sisi iman, kita mengimani sisi iman, ya. Sisi iman dalam konteks beragama, ya. Nah, ini sisi iman. Kita manusia itu kan punya akal, ya, punya akal, punya iman, punya ilmu, dan punya satu, ya, punya Tuhan itu sendiri, atau dikatakan innalillahi itu, ya. Makanya ini lain bahasa, ya, lain bahasa. Kalau kita di iman, itu kita masih melibatkan perkataan tentang akal, ya, masih melibatkan dia. Perjalanan kita ini masih di iman, ya. Itu kita melibatkan tentang bagaimana qiraah, ya, qiraah dan qiraat dalam Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran secara arti. Ya, ini konteksnya iman, ya. Tapi kalau dia dalam sudah konteks ilmu, bagaimana ayat Al-Quran ini yang arti tadi kita maknakan, ini ilmu, ya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam diri kita, itu sudah bukan lagi ilmu, ya, sudah bagaimana kita artinya sudah menjadikan ilmu itu sudah hidup dalam diri kita, ya. Itu sudah innalillahi, ya. Makanya gelar innalillahi itu untuk orang-orang yang sudah belajar mati sebelum mati, ya. Makanya ada gelar-gelarnya tuh, almarhum, ya, almarhumah. Ya. Itu maksudnya, ya. Segala isi bumi itu kan artinya dari Robil Alaminnya, ya. Segala isi dan bumi ini artinya segala isi yang ada di langit dan di bumi itu Robil Alamin, ketuhanan. Ketuhanan itu dalam rangka kekuasaan, ya. Kekuasaan. Itu yang dikatakan Robil, ya, Robil Alamin, ya. Tuhan semesta alam, atau sekalian seluruh alam semesta ini. Tapi kalau dia sudah masuk ke dalam diri, dia sudah menjadikan Robbinas, ya, Robbinas, atau dikatakan Ilahinas atau ilah, ya. Ilah itu kita sudah menukil kembali tuh, menukil berjalan kembali. Kalau kita menukil berjalan ke artinya ke depan, dia akan naik namanya, yaitu Allah, karena sudah ada iman, karena sudah ada zohir, ya. Tapi kalau kita menukil kembali perjalanan pulang, ya, bagaimana dari iman tadi harus tenggelam, ya, menjadi ilmu, ya, kembali ke usulnya tuh, ya, kembali ke asal usulnya, dikatakan sir usir, ya, dalam pemahaman makrifat, ya, sir usir. Makanya sering kita dengar sir usir, ya. Tentang asal muasal kejadian, ya. Gitu, ya, sahabat beriman, ya. Jadi ada sifat Allah yang memang tidak boleh kita pakai. Nah, apa yang tidak boleh kita pakai? Mana yang tidak boleh kita pakai? Yang boleh kita pakai yang tidak ada artinya yang jumlah tertentu berdasarkan kaji dirinya sendiri, ya. Kaji diri kita, contohnya kita disuruh cari diri, ya. Tapi kan diri kita itu man arofa, ya, man arofa nafsahu, ya, hu, ada hu di situ, ya, hu atau ha atau hi, ya. Hu, dia kalau hu, sahabat beriman, ya, ini nggak bisa kita, ini sir, ya, hu, dia doma'u, ya, doma'u, dia sir. Makanya kalau sudah aku di sini itu disirkan, ya, karena dia sudah kekuasaannya, ya, doma'u, hu. Ini kekuasaan, ya, ini termasuk sir, ya, sir atau dirahasiakan. Makanya kalau manusia sudah duduk di makom hu, itu dirahasiakan, ya. Kalau dia ha, itu nyata, ya. Dia ha. Kalau dia hi,
itu adalah wujud ya. Nah, ini dikatakan wujud. Hi. Nah, wujud. Itu berbeda ya. Nafsahu, hu, ha, hi. Nah, makanya dikatakan itu berbeda. Tapi di man arofa nafsahu, mengenal dirinya. Tadi yang dikatakan hu. Nah, dirinya itu yang akan bagian dirinya dan keumatannya. Inilah yang dikatakan aku ingin menjadi Tuhan, maka kujadikan umat dan aku ingin dipanggil dengan nama Allah. Jadi nama bukan ya, nama ya. Aku ingin dipanggil dengan nama Allah, nama ya, bukan dirinya. Jadi mana yang tidak boleh kita pakai? Dari apa kita terbuat? Nah, kita terbuat dari Allahu Akbar. Ya, kita terbuat dari Allahu Akbar. Terbuat dari kodrat kebesarannya Allah. Makanya dia panggil azan itu dia panggil Allahu Akbar. Ya. Nah, makanya Allah itu memanggil azannya itu dia memanggil Allahu Akbar. Ya, karena kita terbuat dari Allahu Akbarnya. Ya. Nah, lalu mana Allahu Akbarnya? Mana kebesaran Allah itu? Yang pertama disebut dengan salbiyah. Ya. Salbiyah diri, maknawiyah diri, nafsiyah diri. Jadi hitungannya begini ya, hitungannya salbiyah itu hitungannya 5. Ya, hitungannya 5. Salabiyah ya, salabiyah itu mananya salah. Salabiyah mananya dia tidak boleh dipakai. Ya, salabiyah. Atau diakui ya tentang keumatan diri. Kalau nafsiyah itu nilai ya, nilai diri. Jadi bagaimanapun kita menyamakan nanti sahabat berimannya, ketemunya nafsiyah ini tidak boleh dinamakan dengan yang lain ya, itu namanya nafsiyah yang harus dinafkan. Dinafkan itu harus dihidupkan ya. Nafsiyah harus dihidupkan. Berikutnya maknawiyah. Maknawiyah ini sama halnya sama kayak ma'ani ya, ma'ani. Apa yang dikatakan ma'ani? Ini adalah sifat ya, sifat 7 zohir ada 7 hakikat ya. 7 zohir ada 7 hakikat. Berarti 14. 14 tambah nafsiyah 1 menjadi 15. 15 ini salbiyah 5 ya. 15 tambah salbiyah 5 menjadi 20 ya. Inilah sifat 20 ya. Ya. Jadi berarti bersifat 20 Allah pada diri manusia ya, bukan pada alam ya, bukan pada alam ya. Karena apa? Sandaran 20 ini adalah 8 ya. 8 ini ingat sahabat beriman ya, 8 ini sama halnya kalau hitungan 8 ini sama dengan 20 hitungannya ya. Jam 8, jam 20 ya. Dalam hijriahnya jam 20. Ini datangnya dari mana 8 ini? Ini 8 ini ada pada batang tulang manusia. Ya. Ini ada batang tulang manusia, batang tulang dalam tubuh manusia ya. Makanya hakikatnya 8 ya, yang sudah terpanjang dalam Al-Qur'an. Ya. Ini penyebab 20 tadi ya, karena ada 8 ini ya. Ini penyebab 20 tadi ya. Tapi kalau sifat 20 ini dikaji tanpa dasar 8 ini, tanpa dasar 8 tulang ini, dia akan menjadi sifat-sifat Allah saja ya. Sifat-sifat Allah tapi tidak termasuk pada manusia ya. Tapi kalau kita ambilkan dengan 8 sebagai 20, dia akan sifat ini dalam diri kita. Tapi kalau hanya tidak kita menempatkan 8 ini sebagai patokan 20, ini akan menjadi sifat-sifat Allah seperti biasa ya, sifat-sifat Allah. Ya. Nanti 8 batang tulang ini nanti saya sampaikan ya, insya Allah. Kalau kita ini ya, nanti insya Allah sebentar malam ya.
Nah, ini kita selesaikan dulu ini apa yang saya sampaikan dulu. Ya. Nah, jadi kalau dia bersifat Allah pada kodratnya sendiri atau zatnya, nah ini dinamakan adalah bersifat 20 Allah pada diri. Ya, Allah pada diri bukan pada alam. Ya. Nah, dan yang tidak boleh dipakai adalah 5. Yang pertama adalah wujud. Ya, kalau wujud ini, ya, ini adalah sifat ketunggalan Allah yang tidak boleh diperumpamakan atau kita samakan dengan yang lain. Ya, tidak boleh kita menyatakan wujud ini pada sir. Kita tidak boleh menyatakan dia ini zat atau nur. Nah, ini wujud. Nah, wujud itu apa? Nah, ini jasad. Ya, nah, makanya dia kalau dia sudah nampak pada zat, kalau dia sudah nampak, sudah benar pada jasadnya, itu tidak boleh lagi kita katakan, kita tidak boleh lagi kita beri nama atau dipanggil, ya. Tidak boleh lagi kita tunjuk-tunjuk, tidak boleh lagi kita katakan zat, tidak boleh lagi kita katakan nur, tidak boleh lagi kita katakan sir, tidak boleh lagi kita berikan nama atau jasad atau Adam atau Muhammad. Ya, nah ini wujud. Ya. Nah, ini sifat ketunggalan ya bagi dirinya. Nah, ini tidak boleh kita miliki, ya, tidak boleh kita miliki. Kita hanya mampu meleburkan diri kita pada yang artinya memfanakan diri kita, ya, memfanakan diri kita dalam kebakuannya tadi, sehingga yang terang itu adalah dirinya sendiri yang semata, ya, ketunggalannya semata. Nah, ini wujud artinya ya. Nah, dia memiliki tadabur ya, dia memiliki tadabur sendiri. Dia makomnya juga sendiri, makanya dia makomnya sendiri ya. Nah, dan dia dikaji juga itu dia menurut kodratnya sendiri, tidak dicampur-campur dia sendiri ya. Umpama ya, apabila Allah itu wujud, maka maujudlah sesuatu. Nah, itu boleh kita katakan ya. Nah, namanya dia maujud. Nah, ya, maujud. Dia namanya, bisa kita katakan dia maujud atau dia kelihatan ya. Nah, kita boleh katakan dia kelihatan, tapi tidak bisa kita menamakan. Ya, dia cuma kelihatan, tidak bisa kita menamakan. Nah, makanya dikatakan ilahi arobuka ujubu wajutulah. Artinya ujubu itu bukan wujud, ya. Wujud itu wajutulah atau wajutulah, adanya aku dan maujudnya Allah. Nah, jadi wujud itu ada, ya. Nah, mustahil tiada. Artinya dari kemustahilan inilah dibuka makom kajinya untuk kita mendapatkan wujudnya. Kalau umpamanya kita berdiri di suatu cahaya, maujudnya di situ bayangan, ya. Nah, maujudnya di situ bayangan. Jadi wujudnya ini yang berdiri, ya. Nah, ya, yang memantulkan bayangan itu yang wujud, yang saya pahamkan tadi ya, yang saya sudah katakan tadi. Yang awal tadi saya belum sholat duhur, ya. Yang wujudnya ini yang berdiri, ya. Yang sedangkan di bayangan itu yang maujudnya, ya. Jadi wujudnya adalah penyebab terjadi bayangan tadi, ya. Jadi wujudnya ini adalah penyebab terjadi bayangan tadi, sama halnya kun fayakun tadi. Karena kita ini ada, semua terjadi. Makanya dikatakan kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada langit dan bumi. Nah, inilah penyebabnya karena kita. Karena ada wujud ini. Ya, ini penyebabnya kita semua nih. Ya. Kalau nggak ada kita, kenapa Allah mau jadikan bumi, ya? Kalau nggak dihuni kita ini. Nah, karena kita ini ada, ya, terjadilah semua. Amin, ya. Kekuasaannya, Robil alaminnya. Nah, atau dikatakan Tuhan sekalian alam, ya, Tuhan semesta alam. Tapi bukan kita mengaku Tuhan di sini, ya. Ya, Masya Allah. Ya. Ya, jadi dari kemustahilan inilah dibuka makom kajinya itu, ya, untuk mendapatkan wujudnya. Nah,
Jadi wujudnya inilah penyebab terjadi bayangan tadi. Kalau kita mengaji wujud, harus mengajinya dari maujud atau yang mustahil tadi, tiada. Ya. Nah, tidak boleh kita kaji dari wujudnya, ya. Tapi dikaji dari maujudnya tadi, ya, yang sudah terjadi tadi tuh. Ya, kita kaji dari bayangan tadi tuh yang sudah terjadi, ya. Nah, itu yang dikatakan kalau itu dalam bahasa artinya masa sukun, ya, atau masa kosong. Jadi kalau dikaji, wujud ada dikaji, yang tiada. Yang tiada apa? Yang kosong ini, yang dinamakan kosong awal kaji di situ, sahabat beriman, ya. Itu tidak boleh dipakai atau tidak boleh dikatakan ada ada kaji sir di situ, tidak boleh, ya. Itu dikatakan alat pencarian, ya. Nah, jadi yang kedua adalah kidam. Kidam ini adalah sifat maha mendahului, ya. Nah, apa yang dikatakan mendahului? Kalau mengkaji wujud Allah, kaji kidamnya. Apa yang terjadi sebelum semua jadi? Nah, inilah kidam, ya. Apa yang terjadi sebelum semua jadi, inilah kidam, ya, maha dahulu. Berarti kita harus mengkaji kepada suatu kejadian, ya, suatu kejadian yang mana sebelum semuanya jadi. Nah, seandainya masa sukun ini sudah ada, atau masa kosong ini, ya, atau masa sukun atau masa kosong yang tidak ada tadi itu ada atau sudah ada, ini yang dikatakan la, ya, la atau zohir, ya, wal zohiru, ya, atau dan dikatakan wal zohiru wal batinu, ya. Inilah la, lam alif, ya. Nah, inilah syariat bagi kita, ya. Zohir bagi kita, batin bagi kita. Ini syariat, ya. Nah, ini syariat bagi kita. Lamnya ini sukun, ya. Nah, la ini sukun, dia kosong. Zohir ini kosong dia. Jadi kita mengkajinya dari yang kosong tadi, ya. Nah, ini yang tidak boleh dipakai, ya, karena di kajian sifat kidam ini adalah salah satu perbuatan Allah yang mendahului. Makanya dikatakan sebelum engkau sampai, jangan dulu engkau berangkat. Kidam, ya. Jadi kalau ada kajian kidam, ini sebelum semua ada, ya. Ada suatu peristiwa, makanya dikatakan ada suatu peristiwa yang terjadi di dalamnya. Apa itu? Nah, ini bagaimana kejadian artinya mendahului, ya. Nah, ini kidam. Jadi di dalam setiap pencarian kidam ini pasti sebelum wujud itu ada. Kidam itu sudah ada. Nah, apa kidam daripada wujud? Nah, itulah pencarian atau tadaburnya tadi yang tak boleh dipakai, hanya boleh ditajalikan, ya. Memperjalankan kekidamannya kepada diri kita, ya. Nah, ini boleh dipakai, ya. Kidam ini kalau dia turun ke wujud namanya milah, ya. Nah, dia kalau turun ke bumi ini namanya milah, ya. Atau dikatakan bismillah, ya. Tapi kalau manusia melarikan maujudnya kepada wujud, itu namanya lillah, ya. Itu namanya lillah. Kalau kita larikan ke dalam diri kita, itu namanya lillah. Kalau dia pada kehidupan, dia namanya milah. Ini perjalanan kita kepada Allah. Contohnya bagaimana kidam ini? Contohnya kalau saya lagi mau berangkat kerja, itu kidamnya yang duluan, ya, kidamnya yang duluan sampai ke tempat kerja, ya. Rasa yang duluan, ya. Rasa udah sampai di sana, ya, sudah sampai di tempat kerja. Apa arti zohiru rabi wal batinu abi? Ya, iya. Sesungguhnya itu zohirku, ya. Sesungguhnya saya yang zohir, sesungguhnya saya juga yang batin itu, ya. Zohir itu Rabbi, makanya dikatakan Rabbi, ya. Zohir itu Rabbi, artinya kekuasaannya, ya. Rabbil alamin, kekuasaannya, karena ada zohirunya itu semua menjadi ada. Makanya dikatakan Rabbi, ya. Rabbil alamin, kekuasaan,
Wal batinu abdi, itu batin kita ya. Ini puncaknya di syariat ya, syariat bagi diri kita. Wal zohiru rabbi wal batinu abdi. Yang ketiga adalah bako ya. Tadi sudah paham kidamnya ya. Kidamnya kalau kita lagi mau berangkat kerja, usahakan rasa itu sudah duluan di tempat kerja. Itu mengkidamkan, mempertajalikan ya. Rasa itu sudah sampai di tempat kerja ya, seakan-akan rasa itu sudah sampai di tempat kerja ya. Begitupun kita melakukan, mau makan, mau mandi, usahakan kidam ya, kidam yang mendahului kita. Yang ketiga adalah bako ya. Bako ini kalau dalam ejaan harfiahnya itu dinamakan artinya kekal ya. Kekal. Sebetulnya masa kekal ini apa, sahabat beriman ya? Makanya jangan kita memprediksi kekal itu tidak ada yang mati ya, atau dikatakan kekal itu tidak ada mati-matinya. Itu hanya salah satu dari sifat Allah ya. Jadi kalau dikatakan bako, bako itu kan kalau kita ngambil dari hukum hijaiyahnya, ba itu kan bara'ah ya. Bara'ah itu atau dikatakan batin ya. Kalau kofi itu kan sempurna ya. Kofi itu sempurna. Setiap batinnya sempurna ya. Setiap batin Allah itu sempurna ya. Atau dikatakan sempurna dalam perjalanan hakikat diri atau diri batin. Kalau kita sudah sempurna perjalanan kita pada hakikat diri atau pada batin, maka Allah di situ mencabutlah usia kita ya, mencabut usia kita dan dicabut ketuaan kita ya, ketuaan kita pada zohir kita ya. Tapi apabila memang semuanya sudah wahwa ma'akum aina makuntum ya. Kalau sudah wahwa ma'akum aina makuntum, kalau kamu itu sudah saya, berarti saya adalah kamu ya. Kalau kamu sudah merasa dirimu itu adalah aku, maka aku ini adalah kamu. Begitu ya kalau bahasa secara makna ya, secara maknanya. Jadi semuanya sudah dia ya, wahuwa ma'akum, apabila semuanya sudah dia padamu, ma'akum aina, maka saya makuntum adalah kamu. Ini wajib, artinya ya di sini wajibul wujudnya sudah luar biasa kita di situ ya. Wajibul wujud kita sudah luar biasa. Ini wajibul wujudnya ya. Jadi yang dikatakan bako itu atau yang dikatakan ayun bako, itu adalah ketetapan yang sangat sempurna, tidak berubah lagi ya. Kita itu tidak lagi kita berkelahi dengan akal kita, tidak lagi kita berkelahi dengan pikiran kita, tidak kita lagi berkelahi dengan doktrin-doktrin yang keluar dari diri kita ya. Ini kita sudah ayun bako ya, sudah ayun bako di situ, kita tidak ada lagi perubahan ya. Atau dikatakan isbatul yakin ya. Ini yang dihakikatkan daripada bako tadi ya. Kalau kita mengatakan bako ini la ilaha illallah hayun bako, ia sebetulnya sudah menuju ketetapan atau isbatul yakin kita kepada Allah. Ketetapannya bukan pengakuan ya, sudah ketetapan, bukan lagi kita mengaku-ngaku di situ ya, sudah ketetapan dalam diri kita bahwa sesungguhnya diri kita itu adalah perjalanan Allah itu sendiri. Jadi kita kalau kita sudah menetapkan begitu, sahabat beriman ya, hayun bako ya, kita sudah mengisbatkan keyakinan kita ini. Di situ Allah akan bukan kita dipanjangkan umurnya, bukan ya, tapi umur kita itu dipanjangkan dengan keberkahan ya, sehingga umur kita ini yang kita gunakan di dunia ini berkah, ada gunanya di akhirat ya. Gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai umur kita yang kita gunakan di dunia ini sia-sia ya, dan tidak menjadikan bekal di akhirat. Itu yang dikatakan bako ya.
Makanya Allah itu kan tidak berusia ya, Allah itu tidak berusia, Allah itu tidak seperti kayak manusia atau dia merasa tua. Nah, makanya dengan cukup kita mentajalikan, ya, mentajalikan, insya Allah kita bisa di sini. Jadi kita hanya cukup mentajalikan kebakuan Allah di dalam fana filanya, atau diri kita yang fana, atau dalam diri kita yang mematikan diri kita tadi ya. Nah, mematikan diri kita itulah artinya dikatakan diri fana ya, menuju pada alam bakonya. Yang keempat yaitu mukalifatuhu hil hawadis ya. Nah, dengan nama Allah yang menciptakan dalam perbedaan. Jadi ini artinya, maksudnya sahabat beriman ya, Allah selalu di sini menjaga maujudnya yang tidak setara dengan dia. Ya, ya. Macam contoh saya, tidak mungkin saya sama dengan Bang Alan. Ya, dia selalu menjaga. Setiap dia menghadirkan dirinya di alam semesta ini, tidak ada yang sama dengan dirinya. Dia selalu menjaga tuh. Setiap dilahirkan artinya manusia itu selalu tidak ada yang sama dengan yang lain. Ya. Nah, ini dikatakan mukhalifatuhu il hawadis ya. Dia selalu menjaga maujudnya tuh, yang tidak boleh setara dengan dia. Dia menciptakan segala bentuk maujud yang tidak setara baginya. Atau dikatakan laisa kamislihin ya. Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama dari diriku. Ya. Ini kan kajian Al-Quran itu kan kajian tentang diri kita masing-masing ya. Makanya saya katakan diriku ya diriku. Kalau Bang Heri memahaminya, Bang Hari ini memahaminya untuk dirinya ya dirinya. Ya, kalau untuk kalau untuk Bunda Bunda Nevi ini ya untuk Bunda Nevi. Gitu ya. Al-Quran itu semua petunjuk diri ya, petunjuk diri kita masing-masing. Ya. Nah, kalau Al-Quran itu menyatakan diri saya, berarti kalau dipahamkan untuk Bang Heri ya Bang Heri untuk sendiri. Ya, kalau saya menyebutkan kata aku ya. Nah, jadi laisa kamislihin ya, Allah tidak menjadikan sesuatu yang sama, tapi menjadikan sesuatu yang berbeda. Nah, ini perbedaan kita adalah kodratnya Allah ya. Jangan kita mengaku kalau kita yang berbeda-beda. Ya, untuk mendapatkan ketuhanan Allah dengan mengimani perbedaan ya. Ini dalam bahasa akidah, salah satu tanda perbedaan itu adalah saling mengenal. Makanya saling mengenal ini tujuannya apa? Kalau ada perbedaan itu, di situ dasar kita untuk mengenal Allah ya. Coba kalau yang kita lihat ini sama semua wajah kita, coba. Berarti Allah di situ tidak mampu membedakan ya. Berarti di situ tidak ada tanda-tanda kebesaran Allah, karena kita mampu, karena kita sama semua, dari hewan, dari pohon, dari yang lain-lain, manusia yang lain-lain sama semua. Berarti Allah tidak mampu membeda-bedakan, tapi karena Allah mampu membeda-bedakan dan mampu juga menjaga kodratnya sendiri ya, dalam perbedaan. Ini yang dikatakan qiyamu binafsihi ya, sahabat berimannya, yang tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kalau kita sama semua, nggak bakalan kita kenal Allah ya, tidak bakalan kita mengenal kekuasaan Allah. Tapi karena ada perbedaan, masya Allah ya, kalau kita berjumpa dengan yang lain ya, masya Allah, rupa-rupanya Allah ada juga yang begini ya. Rupa-rupanya Allah seperti ini. Ya Allah, rupa-rupanya wajah Allah ada yang begini. Ya Allah, rupa-rupanya wajah Allah ada yang lebih cantik. Itu ya. Jadi sahabat beriman, ternyata itu adalah salah satu sifat yang tidak mungkin bisa kita mengikuti ya. Jadi segala berbentuk perbedaan itu adalah kekuasaan Allah ya. Kekuasaan Allah. Jadi jangan kita menempatkan diri kita
di tempat perbedaan tadi. Maksudnya kalau kita memang sudah begini, tidak perlu lagi kita menjadi binatang, tidak perlu lagi kita menjadi tanaman, tidak perlu lagi Bang hamba Allah menjadi Alan, ya. Tidak perlu lagi Kak Nevi ingin menjadi Mbak Yuni, ya. Tidak perlu lagi, ya. Macam kita itu dia pakai Subang, ya, dia pakai anting-anting di telinganya, dia pakai anting-anting di hidungnya, sehingga kita ikut-ikut mentusuk hidung kita untuk dipakaikan anting-anting, ya. Ada ini, pada ini kita ikutin, ya. Ada itu kalau kita cantik harus kita bikin lesung pipi, kita buatlah operasi lesung pipi kita ini, kita buatlah dia tirus ini dagu kita, ya. Itu tidak boleh, sahabat beriman, ya. Ya, tidak bisa kita mengakui, ya, hanya dia yang bagaimana artinya menempatkan perbedaan itu dengan kekuasaannya itu sendiri. Tidak bisa kita memiliki, ya, atau kita tidak bisa mengakui untuk mampu menyamakan dengan diri kita itu. Jadi sahabat beriman, ya, jangan kita menempatkan diri dalam pandangan bahwasanya itu adalah kemudahan diberikan oleh Allah agar kita bisa mengimani Allah dengan perbedaannya tadi. Yang kelima ada qiyamuhu binafsihi, ya, qiyamuhu binafsihi, ya, atau dikatakan berdiri sendiri. Apa sebetulnya nafsihi? Nafsihi itu adalah kehidupan Allah yang tidak bisa disetarakan dengan kehidupan lain, ya, karena di sini ada ya, ada nafsihi, ada hi lagi di situ, ya. Ada batin, ada sir, ya, ada sin, nafsihi. Jadi kehidupan ini kita tidak boleh, ya, kehidupan kita ini tidak boleh kita menyamakan dengan kehidupan kita sama dengan makhluk, ya. Contohnya kita mengatakan saya ini tempatnya dosa, saya ini tempatnya salah, saya ini tempatnya maksiat. Sesungguhnya yang berbuat dosa itu adalah makhluk, ya. Makanya kalau manusia itu dia berbuat dosa itu sudah makhluk dia, ya, sudah makhluk. Ya, kalau dia berbuat maksiat itu sudah makhluk. Kalau dia mengatakan sedemikian itu sudah makhluk. Ya, itu tidak boleh kita menyamakan, ya, tidak boleh. Kalau kita sudah menyamakan berarti kita sudah menyamakan sifat Allah tadi yang dikatakan qiyamu binafsihi. Contohnya apa? Kalau hewan itu mati, ya. Ini saya berikan lagi kiasan, ya. Contohnya kalau hewan itu mati, nyawanya dicabut. Tapi kalau manusia mati, bukan nyawa dicabut, ya, tapi dia berpindah kepada Allah. Ya, makanya di sini kita harus sahabat beriman, kalau kita memang dari Allah, ya, Tuhan dari Tuhan, kita dari Tuhan, angkat derajat kita di sini, ya, angkat derajat kita, ya, dalam kehidupan kita maupun dalam kematian kita. Jangan kita samakan dengan makhluk, ya. Ya. Jangan kita mengatakan manusia itu dicabut nyawanya, ya, tapi kematianmu adalah markazi, atau dikatakan zat kecil kekal berpindah-pindah. Inilah yang dikatakan innalillahi, ya. Yang dikatakan inna lillahi, ya. Ini yang dikatakan markazi atau zat kecil tadi yang kekal berpindah-pindah. Mungkin ada yang sahabat-sahabat mau bertanya, atau mungkin Kak Nevi mau istirahat, silakan Kak Nevi. Itu lagi azan, mau laporan dulu. Silakan teman-teman kalau mau bertanya sama Pak Guru, silakan. Bang Ahmed, dibuka mute-nya Bang Ahmed. Maksudnya kayak gimana Kak Nevi? Ada mau sholat? Iya. Iya, silakan.
biasanya Bang Ahmed tanya, banyak pertanyaan Bang Ahmed itu.